Dari Studio Borobudur 9 Jakarta Pusat, inilah Prambors Rasisonya. Toto dipanggil. Dan orang yang pertama ketemu di sana adalah Dana Sumirat. Dan kedua Om Imran Amir itu. Jadilah siaran di sana. Pertama kali siaran take and give dicemplungin. Dan mentor gue adalah adiknya Mas Joko, Bai, itu mentor gue. Sampai orang dicela, ini orang belum bisa siaran, kenapa masih on air sih? Di situ kan pernah kali ketemu sama Otto, ya, ketemu sama Gamal, ketemu sama Rento, tapi nggak siaran bareng. Nah, terus gue masih terus ditanam ke Bai, iya, ditanam sama Bai. Apa awal-awal di Prambosnya. Dan kenapa jadi FB? Ini lagi-lagi nih, tuh sahamnya almarhum Sis Ernest. Satu malam nggak sengaja gitu, lewat di lorong Borobudur 9, kaca sempit itu kan. Terus dia bilang, gini, Sis lagi santai. Lu ganti nama deh. Kenapa? Nama lu terlalu serius katanya, Edi Pribadi. Kalau nggak salah ya Bang, kalau nggak salah ya kakak-kakak. Saat itu tuh ada penyiar TVRI namanya Edi Pribadi juga betul, yang botak. Iya deh, ingat juga. Jadi zaman itu aku SMP, TVRI sudah siaran dan ada penyiar namanya itu. Dia gambarin gue kayak gitu. Lu bayangin ya, orang radio dengar nama lu Edi Pribadi, lu disangkanya dia. Botak segala macam. Lu ganti nama deh, dia bilang gitu. Nah akhirnya terus udah teguran kedua. Itu aku SMA kalau Bang, aku SMA. Jadi kelas 3 SMP jadi penyiar, baru siaran sebentar, aku pergi ke Belanda karena bokap operasi jantung, baru balik lagi. Nah, pas gue SMA, satu kelas itu gue tuh ada 4 nama Edi. Ada Edi Gepeng, ada Edi Cepak, akhirnya disitulah gue putuskan. Gue cari nama, terus ada satu temen gue selalu almarhum, dia bilang, nama lu singkat aja, Epri. Edi Pribadi. Gue pakai. Gue datang ke Bosis, itu lo pakai, gitu ceritanya Bang. Oh iya, iya. Dan dari situ melangkah ke acara lain. Nah, selama di situ, aku ikut generasinya teman-teman di Rest and Relax ya. Dari situ karena aku sukanya malam, sama Om Indra, sama Mas Dana, malam aku sempat bawain Hendrix tuh. Jadi tempat tinggal sama Bang Rizal, sekarang tempat Soce, ya. Yang jelas. Nah, Rest and Relax itu yang gue bikin pertama kali, yang cukup lumayan. Gue bukan psikolog, gue bukan siapa-siapa, tapi gue bikinlah di situ gebrakan untuk kita deket sama pemirsa, sama pendengar. Gue bikin hotline service di Rest and Relax. Itu gue yang bikin pertama kali. Jadi sok nampung curhatnya cewek-cewek dan teman-teman. Cuman gue tidak bertindak seperti Kak Seto atau almarhum Profesor Mas Ito ya. Atau mungkin kalau zamannya dulu tuh Mas Jody ya, Jody kasus ya. Zamannya Mas Toto masih. Tidak gitu. Karena gue bukan tidak tapi itu sebagai teman. Dan terus kayaknya kegiatan itu dipakai sama Arta off air. Jadi dia off air, gue on air, bertanggung jawab dia off air. Banyak ini koleksi data ya. Itu cerita nih, saya nggak ada maruan di sini. Cerita kenapa terus gue akhirnya megang catatan si Boy. Saat itu catatan si Boy berubah dari Playboy kabel yang dibikin disk yang dipakai sama Marwan menjadi format baru. Mungkin Mbak Aceh yang lebih tahu deh, karena Mas Malik yang lebih tahu gitu. Ceritanya Jakarta bisnis toko anak muda karena Ali Topan udah ke belakang gitu, akhirnya kita lah catatan si Boy itu banyaklah. Aku nggak tahu waktu itu kenapa gue jadi penyiar bawain catatan si Boy. Marwan yang baru ngelahirin tuh acara, dia jadi ini Bang, jadi asisten kamera men di sekolahnya, askamnya Om Steve Teguh Karya kalau nggak salah ya. Dia berangkatlah ke Padang. Satu kali gue disuruh ganjil beduk. Yang minta gue Mas Imran sama Mas Dana lagi tuh, 2 orang yang banyak besar jasa buat bagi Prambors.
sekali gue bawain kaku bla 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 bla, tapi lumayan. Toto Marlon belum pulang juga nih dari syuting, 2 kali gue ganjel beduk jadi pemeran si boy. Taunya terus Marlon sempat balik sebentar, cuma dia udah bilang, gue udah nggak bisa nih, gue syuting. Saya lupa dia syuting apa lagi gitu. Pokoknya masih megang Teguh Karya. Saya lupa. Selain Ibunda ada film apa gitu. Nah, saat itulah gue dideklar, udah Pri, lu aja pegang catatan si boy. Nah, ketika gue megang catatan si boy, gue ngerasa dapet mandat, gue rombak formatnya bang. Jadilah full radio play. Gitu. That's why catatan si boy bisa bertahan sampai berapa tahun ya, sampai 85 tahun. Karena format berubah. Boy tidak jadi terus-menerus muncul, tapi mau munculin tokoh lain, kadang ibunya, kadang bapaknya, kadang muncul tokoh Emon ya. Dan orang yang berjasa untuk gue ngerombak format itu adalah almarhumah Wanda Sumadi yang saat itu menjadi penulisnya. Karena gue nggak bisa nulis, Bang. Itu mungkin buat kakak-kakak cerita di balik layar yang Oto bilang tadi, memang Prambors itu adalah tempat yang membius. Sekolah gue berantakan gara-gara di situ. Karena asiknya bergaul. Nggak sih, bukan nyalin Prambors. Kalian gue sendiri, gue nggak bisa nyalin sendiri. Terus gue, kenapa ketika ulang tahun Prambors 50 gue bikin statement bahwa this is my first media school. Karena memang gue belajar banyak di situ. Nggak cuma siaran. Gue datang ke sales marketing diterima. Gue bermain sama almarhum Bono, sama almarhum Widi, bicara tentang teknik, gue diajarin. Om Dana, Mas Malik, Mas Imran, Mas Tis, Mas Temi, itu udah senior gue termasuk bangkit. Kan, gue inget tuh ada satu cerita lu ke gue yang sampai sekarang gue gak bisa lupa, tapi gue gak mau ngomong. Waktu itu tentang talking about the wife. Gue inget banget Kurang lebih ya. Gue jadi lupa tuh ngomongin apa. Agak Japri aja, jangan Japri aja. Waktu itu lo belum balik. Saat terakhir lo mau balik ke Medan, ke Waspada ya, Marian? Aku lupa. Ya, Waspada. Malam kita ngobrol. Jadi nanti kalau gue mau nikah, istri gue harus begini, gue gak mau buka di situ. Apa sama dengan yang sekarang ya? Nggak tahu, gue mau tahu. Ntar gue telepon. Enggak, jangan. Gak mau gue. Oke. Kurang lebih perjalananku di Prambors seperti itu. Ya. Sampai ketemu dengan Arta, dengan Ida Arimurti, dengan Sandi Supati Praja, dengan teman-teman yang the next generation dan menjadi orang hebat. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi, Pri, kita lihat ya. Kita berbeda background, berbeda pergaulan, tapi kita bisa nyatu. Walaupun untuk sesaat kita pisah lagi gitu, tapi pernah bersama dalam satu rentak yang sama dan kemudian dengan cita-cita idealisme yang sama. Dan itu barangkali cikal bakal dari Prambors sehingga bisa 50 tahun ini. Ya, masalah-masalah pribadi yang terjadi antara kita itu bisa hilang karena kita punya kesatuan yang kuat. Itu yang pernah dibilang kan, makanya dari main-main menjadi bukan main. Kalau nggak bisa. Lintas usia, lintas suku, lintas pendidikan, ya kan? Betul. Itu luar biasa sekolah nomor 1 paling hebat. Dan satu lagi bang, pengen cerita ke kakak-kakak. Aku nggak ngerti ya. 70-an, Prambors terkenal dengan warkop, right? Ya, betul. Nah, 80-an, alhamdulillah gue bisa bawa Prambors merubah image dari warkop jadi catatan. Kedua acara itu, believe it or not, munculnya di malam Jumat. Diary-nya Lela, Putri, segala macam juga di malam Jumat. I don't know. Gitu ya. Acara-acara yang muncul di malam Jumat itu jadi top semua. Oke. Perhatiin nggak, kakak? Perhatiin nggak? Warkop itu malam Jumat. Ya, aku ingat banget karena aku sempat jauh masih aku kecil aku nonton aku dengerinnya Prambors tuh hanya karena warkop gitu dengan Almarhum dengan cerita itu malam Jumat. Lalu datang si Boy malam Jumat sama Jumat malam. Jadi 2 hari itu semua yang rata-rata menjadi acara hitsnya Prambors. Jumat malam kan ada memory song. Jumat malam. Ya. Gimana pendapat kakak-kakak?
Ada jawaban Jumat. Aku punya jawaban tentang Jumat. Apa tuh? Terutama Friday the 13th. Itu pasti ya. itu pasti masalah. Dan ini nanti malam akan terjadi peristiwa pada kalian. Ini malam Jumat loh nanti. Oh gitu ya. Wah, pasti akan terjadi sesuatu lah. Ya, ya dapat bini baru. Saudara aku maksudnya. Jadi cerita April tadi itu aku lihat kronologis banget. Inilah orang yang kalau bicara dan menulis sama. Jadi dia punya kemampuan itu. Kita kalau bicara dengan kita nulis itu beda. Tapi ada orang yang bisa menulis, bisa bicara. Dan sangat clear, kita tidak tertanya-tanya, bahasanya bagus, susunan kalimatnya bagus. Oke. Siapa yang mau kasih pengalaman Arti sebagai tetangga di depan ke studio? Bang, aku mau bicara sebentar, Bang. Oke. Nah, jadi gini, sebenarnya kita ini di usia seperti sekarang ini masih bisa aktif-aktif banget sebenarnya ya. Cuman setahun ini serasa seperti kayak pensiun. Cool ya. Ya, jadi semua usaha F&B ku di 6 brand. Aku kan punya 6 brand. 6 outlet. Dari Leon, Roosevelt, Ming, terus 25th, Goldstein, semuanya Going down. Kalaupun buka juga ya 1/10-nya lah. 1/10-nya sampai 15% saja. Jadi memang sangat berat. Jadi sekarang lagi berusaha sih, memang lagi berusaha lagi. Memang harus tetap berkegiatan terus supaya otaknya nggak berhenti kan. Ya. Yang paling yang aku lakukan selain daripada usaha lagi dan terus olahraga aja, ya berkuda, ya lari, ya sepeda, setiap hari ya begitu aja. Jadi makanya ini berat badan sekarang cuma 67-68 sekarang. Lari kan ya? Oh, naik. Ringan loh dia. Jadi kenapa? Ya ringan. Jadi sebenarnya waktu 71-70 kalau lari rasanya berat. Sekarang kalau 67-68 itu lari itu enteng-enteng aja. Naik kuda juga, kudanya juga senyum-senyum aja. Iya. Kalau nggak salah persyaratan jadi joki itu memang harus ringan badannya. Ya, kalau nggak kudanya nggak bisa kencang. Ya kesian. Apalagi kalau aku kan di endurance yang naik kuda sampai ratusan kilometer, 120 kilometer, 160 kilometer. Jadi memang kita harus lebih ringan ya, walaupun ada batas minimumnya ya, 70 kg lah total weight dengan peralatan. Jadi memang kita harus jaga itu, dan saya rasa dengan kondisi pandemi sekarang ini memang akhirnya saya rasa malah banyak orang sehat menurut saya. Amin. Ya. Karena banyak orang sehat karena olahraga semua. Begitu. Aku enggak tuh. Ya, kau udah 100 kilo sekarang ya? 103 beratnya. 103 ya. Waktu mulai pandemi itu cuma 83, naik 20. Serius? Ya, serius. Harus dikurangin loh, Is. Menahan COVID itu dengan ini imunitas tubuh. Jadi makan terus, minum susu segala macam. Jadi sampai sekarang juga belum harus apa? pakai olahraga dong. Belum vaksinasi. Tapi memang kata orang rentan ya. Karena aku ini kan nggak beda jauh sama Joko. Aku 70 umurnya kan sekarang. Tapi mudah-mudahan fit. Aku rasa I'm happy. Itu aja. Joko jadi Ya itu aja. Happy. Joko 71, gua 70, beda dikit tipis. Joko 71. 71 berarti yang til 80. Kalau Joko 71 yang til 80. 80, iya. Oh iya. Kalau nggak salah aku sama Titik sama loh. Nah, ya. Sama, kami sama. Sama Bang Ibat ya. Ya, Ibat beda 1 hari sama aku. Tapi Is nggak boleh terlalu berat loh, Is. Iya. 100 pilih. Susah. Gini lah, Cek, kalau nggak ada yang ngurus. Sedih banget ya. Nggak usah curcol deh. Oke, aku keluar dulu ya. Oke. Ini masih on air. Aku yakin restoran kau akan maju Otto, karena bisnis yang paling top di dunia ini ada 3 aja. Bisnis rumah makan, rumah sakit, dan sekolah. Itu pasti untung. Amin. Tapi kalau untuk F&B, mungkin yang laku itu yang average check-nya 50.000 ke bawah lah. Atau yang atas sekalian. Kalau yang atas sekalian memang mereka sekali datang bisa spend 2 juta, 3 juta per orang, itu masih bisa laku. Tapi kalau yang tengah-tengah malah susah. Yang tengah-tengah. Kalau yang 50 ribuan, mie ayam, bubur gitu. Ya, betul. Itu yang hidup. Betul. Ya. Setiap pagi ramai semua. Ya. Bubur ayam dimanapun. Iya. Aku pernah makan itu di Citos. Restoran kau apa namanya dulu ya? Kartin. Kartin 1 apa? Mother's Choice apa?
Mother's Cook sama Second Kitchen. Oh iya, betul. Tapi udah 13-14 tahun lalu, sekarang udah habis gitu. Bikin lagi lah, biar kita bisa zooming dari situ nanti. Kita bikin acara Ada lagi. duitnya berat duitnya. Duit itu bisa dicari, gimana nggak susah lah. Tanya Christine ya, uang bisa dicari ya. Iya, Ya asal kerja keras ya Bang. iya. Kita saja toh. Bye, Oto. Oke, kita. Ayo Oto. Bye, Oto. Sukses, Oto. Sebentar. Ada hidup karena dunia belum henti berputar melingkar searah.